Halo sahabat retail, sahabat toko kelontong, sahabat toko sembako, dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Mika. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah klik channel ini. Terima kasih, salam kenal dari saya. Nah teman-teman, seperti biasa, kalau kalian sudah klik, jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka video-video saya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar setiap saya mau buat video baru, teman-teman tidak ketinggalan ya. Nah, teman-teman, apa kabarnya buat kalian semuanya? Pastinya tetap sehat-sehat dan tetap semangat ya. Walaupun setiap hari itu pekerjaan kita itu saja, bisa dikatakan monoton, tapi mari kita menikmati pekerjaan ini. Mari kita supaya kita nggak stres. Nah, teman-teman, dan jangan bersungut-sungut ya, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh ya, karena salah satu hal yang membuat kita itu dijauhi rezeki ya, orang yang suka bersungut-sungut dan mengeluh ya. Terkadang kan kita nggak bisa pastiin ya, namanya penjualan kadang drop, kadang ramai, terkadang kita butuh uang nih, pas kita momen-momennya butuh uang, atau kita bayar apalah, bayar uang anak sekolah, bayar cicilan ya, pas waktunya bayar cicilan. Nah, apapun itu teman-teman, kita harus tetap bersyukur, tetap mengucap syukur ya, karena dengan kita mengucap syukur teman-teman, kita itu akan didatangi rezeki, percaya sama saya. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu topik ya, karena ini paling banyak komentar ya, komen di kolom komentar saya. Setiap saya upload video baru pasti ada yang bertanya, "Kak, ajarin dong cara memulai usaha. Saya berniat untuk memulai usaha toko kelontong. Bagaimana kiat-kiatnya?" Nah, sebenarnya ini sudah saya pernah aku buat videonya juga, tapi dulu sekali, kira-kira 2 tahunan yang lalu atau setahunan yang lalu, aku juga kurang ingat. Tapi baiklah teman-teman, kali ini aku akan sharing lagi ke teman-teman yang ingin memulai usaha sembako, ingin memulai usaha toko kelontong atau minimarket ini. Walaupun ini zaman semakin modern, semuanya serba canggih, semuanya serba online, internet, tapi percayalah teman-teman, usaha toko kelontong, usaha toko sembako masih tetap diminati. Kenapa? Karena kita menjual barang-barang yang setiap hari orang butuhkan. Tinggal bagaimana kita membuat konsepnya seperti apa. Apakah kita buka juga di online shop, atau kita buat toko online kita yang perlu kita perhatikan untuk memulai usaha ini. Hal yang pertama adalah lokasi. Pilihlah lokasi yang strategis, lokasi yang padat penduduk, lokasi yang sekitar pemukiman masyarakat, dan usaha kita itu jelas kelihatannya teman-teman. Ya, jadi jelas kelihatan, sebaiknya di jalan, pinggir jalan ya. Jadi teman-teman, yang perlu kita perhatikan juga adalah jangan membuka usaha bersebelahan dengan minimarket atau usaha yang sudah berkembang ya, usaha yang lebih besar. Nah, terkecuali modal kita lebih besar, kita sanggup bersaing, artinya kita bisa membangun usaha itu tapi jauh lebih besar. Usaha yang akan kita dirikan jauh lebih lengkap, ataupun harga yang kita berikan nantinya jauh lebih murah. Nah, di sini kan kita sanggup nih untuk bersaing. Ini oke-oke saja, sah-sah saja. Nah, kembali ke modal yang kita miliki kan. Nah, tetapi kalau modal kita juga pas-pasan teman-teman, ada baiknya kita harus menghindari yang namanya persaingan. Boleh sih bersaing, tetapi itu skalanya sama ya, sama dengan kita punya juga, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau usaha minimarket itu juga sudah maju dan berkembang, teman-teman, kalau bangun usahanya juga di sebelahnya, itu sama aja kita seperti gantung diri ya teman-teman. Nah, untuk lokasi ini kita sesuaikan dengan modal yang kita miliki. Kalau kita itu tempatnya sangat strategis, tetapi modal kita pas-pasan, sewanya juga sudah besar kan. Nah, kita kembalikan lagi ke modal kita. Nah, yang kedua adalah modal usaha. Nah, teman-teman, saya tidak menganjurkan untuk memulai usaha ini menggunakan uang pinjaman atau uang bank.
ya, tidak berhutang. Untuk memulai usaha ini sebaiknya modal kita sendiri, ya. Maksakan diri untuk membangun usaha ini dengan skala besar. Sanggupnya kita seperti apa? Kalau memang kita itu dengan modal yang kita miliki, bangun kecil dulu, mulailah dengan yang kecil. Jangan memaksakan diri, karena itu akan memberatkan kita ya teman-teman. Kita nggak akan bisa fokus kalau kita sudah terjerat dengan hutang dan cicilan. Ya, sebaiknya modal kita sendiri, ya. Buat apa kita memaksakan diri, kita membangun yang besar, melengkapi barang semuanya, tetapi itu semuanya modal bank. Karena kita di awal ini kan kita nggak bisa pastikan usaha kita ini bagaimana ya penjualannya, apakah langsung mantap ataukah sepi. Ya, kita nggak bisa pastikan kita ini usaha yang baru kita rintis ini akan langsung berkembang dan sesuai dengan keinginan kita. Hal yang ketiga adalah kenali calon pembeli. Jadi teman-teman, di sini kita harus survei dulu. Kita mengadakan survei sekitaran kita berbelanja itu, dia itu biasanya seperti apa, kebutuhan yang mereka butuhkan seperti apa. Dan kita harus survei ya. Kalau kita berjualan di sekitaran padat penduduk, kita harus sediakan yang namanya kebutuhan sehari-hari mereka, sembako, beras, minyak, telur, galon, ya, air galon, gas LPG, dan banyak lagi. Pokoknya harus kita survei ya, karena ini juga akan berkaitan dengan modal kita ya teman-teman. Untuk di awal-awal kan kita sebaiknya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan supaya tidak membebani ke modal kita. Ya, kalau kita menyediakan barang-barang yang tidak dibutuhkan, kan sayang, barang-barang itu akan terduduk, nggak bergerak, ya modal kita akan mati di situ kan. Nah, hal yang keempat adalah mencari supplier. Supplier ini adalah pemasok produk-produk ke toko kita, ya, distributor, sales, ya teman-teman. Tapi untuk pemula dulu, mungkin kita itu tidak didatangi sales. Kalau teman-teman baru memulai usaha ini, tidak didatangi sales. Nah, mulai dulu belanja ke pusat perkulakan, misalnya Indogrosir yang ada di kota teman-teman, atau ke agen kecil, ya, ke pusat grosiran yang ada di pasar. Ya, mulai aja dari situ dulu. Nah, lambat laun toko kita berdiri pasti didatangi oleh distributor, oleh si sales. Dan hal yang kelima adalah membuat toko semenarik mungkin. Jadi ini teman-teman, kita tentukanlah konsepnya seperti apa. Misalnya kalau teman-teman di lingkungan membuka usahanya itu di sekitar perumahan, ya, di kota, di komplek perumahan, itu kita harus konsep semenarik mungkin. Ya, misalnya kita memajang di rak gondola, membuat mesin kasir, karena biasanya orang-orang perkotaan itu, mereka itu lebih suka penataan yang rapi. Jadi kita tentukan konsepnya itu tergantung lokasi kita berjualan. Misalnya kalau teman-teman di pedesaan, misalnya buka usaha ini di desa, ya kita nggak terlalu dituntut harus menggunakan rak minimal. Teman-teman, hal yang keenam yang harus kita perhatikan adalah pelayanan yang terbaik. Nah, harga bukan hal yang paling utama, tetapi teman-teman, ada sebagian pelanggan kita, mereka tuh suka diperlakukan baik, suka dilayani, sepertinya semua orang itu pasti suka yang dilayani, suka diperlakukan baik, suka diperlakukan istimewa, ya, pastinya seperti itu. Nah, ibaratnya kalau kita belanja keluar itu, kita juga suka diperlakukan baik ya sama penjaga-penjaga toko di sana. Jadi teman-teman, ini juga kita terapkan di toko kita. Mari ramah melayani konsumen kita, ya. Begitu masuk kita langsung sapa ya. Jadi ini merupakan penarik ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah bonus. Nah, ini adalah hal yang paling penting untuk memulai usaha ini, untuk kelanjutan usaha ini seperti apa ke depannya. Hal yang paling penting dan ini yang paling utama adalah pembukuan. Kebangkrutan sebuah usaha
karena dikarenakan tidak teratur. Jadi buat aja dulu pembukuan-pembukuan sederhana, misalnya uang masuk, uang keluar. Jadi pemasukan kita berapa, pengeluaran kita apa-apa aja. Jadi pembukuan sederhana itu wajib ya, karena tanpa kita sadari uang kita nggak kelihatan kemana, karena kita tidak membukukannya. Karena kita tidak mencatat setiap hari pengeluaran kita apa saja. Nah, jadi di sini teman sudah siap menjadi memulai usaha ini, kita juga harus siap sebagai accounting juga. Nah, semuanya bisa kita cek ya, dan ada juga beberapa aplikasi yang menyediakannya, kita bisa googling juga ya teman-teman. Nah, demikian dulu sharing saya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa menginspirasi buat kalian, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nah, buat teman-teman, mari tetap berbenah di toko kita masing-masing. Dan buat kalian yang sudah niatnya, sudah impiannya untuk memulai usaha ini, ayo langsung action. Nah teman-teman, biasanya nih hal yang paling ditakutkan oleh seseorang yang awalnya itu bekerja seorang pekerja dan ingin berwirausaha adalah, hal yang paling ditakutkan adalah bagaimana nih kalau tidak laku, bagaimana nih kalau usaha ini tidak berkembang. Negatif seperti itu kita harus buang jauh-jauh ya. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan sementara kita belum memulainya? Jadi teman-teman, tetap optimis, tetap percaya kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan doa, kita pasti bisa. Oke teman-teman, salam wirausaha, salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih teman-teman sudah saksikan channel ini mulai dari awal hingga akhir video saya. Terima kasih.